warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Titik Setianingsih, pengampu Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teks eksplanasi. Namun sebelum kita mempelajari teks eksplanasi, tidak bosan selalu saya ingatkan agar kalian menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta interaksi. Baiklah, kita akan mempelajari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi paparan atau penjelasan tentang mengapa dan bagaimana fenomena terjadi. Jadi dalam teks eksplanasi akan menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi dan juga bagaimana fenomena terjadi. Teks eksplanasi merupakan karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial. Jadi dalam teks eksplanasi biasanya berisi penjelasan-penjelasan di mana penjelasan itu akan dituliskan secara lengkap tentang topik suatu fenomena, baik fenomena alam maupun sosial. Ciri umum teks eksplanasi. 1. Memaparkan atau menjelaskan informasi tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Yang kedua, fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam atau fenomena sosial berdasarkan fakta dan bersifat faktual. Jadi apa yang diungkapkan dalam teks eksplanasi harus berupa fakta. Makanya dalam teks eksplanasi mempunyai sifat faktual dari kata fakta. Yang ketiga, memuat penjelasan atau informasi yang bersifat keilmuan atau ilmiah dan sistematis. Jadi apa yang dijelaskan itu harus berdasarkan ilmu atau mempunyai kadar ilmiah dan juga sistematis. Sistematis itu merupakan aturan penulisan tertentu. Jadi ada suatu sistem, ada suatu aturan. Kemudian yang keempat, memaparkan urutan kejadian tentang bagaimana suatu fenomena terjadi. Jadi ada urutan kejadian tentang bagaimana atau suatu proses fenomena terjadi. Selanjutnya, tujuan teks eksplanasi, yaitu untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Jadi kalau mengapa itu merupakan alasan, kalau bagaimana merupakan prosesnya. Selanjutnya untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Jadi tujuan ditulisnya eksplanasi yaitu agar pembaca itu menjadi paham tentang apa yang akan dijelaskan atau fenomena apa yang akan dijelaskan oleh penulis. Karena dalam teks eksplanasi, informasi yang dituliskan adalah sejelas-jelasnya atau selengkap-lengkapnya. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yang pertama ada identifikasi fenomena. Dengan mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan, bisa terkait fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Jadi di dalam struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu identifikasi fenomena, itu akan diidentifikasikan tentang sesuatu yang akan diterangkan. Dalam hal ini bisa diawali dengan definisi atau pengertian dari apa yang ingin dijelaskan. Ya. Tentunya kalian masih ingat bahwasanya kalimat definisi biasanya diawali atau disertai dengan kata adalah, yaitu, ialah, dan seterusnya.
Kemudian yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan. Bagian ini merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa. Jika dalam rangkaian kejadian itu merupakan jawaban dari bagaimana, maka dalam teks eksplanasi akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Gradual itu maksudnya tingkatan. Selanjutnya, dengan kata lain, dapat berupa prosesnya. Jadi kalau ada pertanyaan yang menyangkut teks eksplanasi bagaimana, itu biasanya akan memaparkan suatu proses. Selanjutnya, jika itu pertanyaan mengapa, maka akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Kausalitas itu sama dengan sebab akibat. Ya. Jadi dalam mengapa biasanya menyangkut tentang kausalitas atau sebab akibatnya. Keduanya dapat dicermati dari kata hubung atau konjungsi yang digunakan. Jadi kalau kalian masih bingung apa toh yang teks eksplanasi mana yang bagaimana dan teks eksplanasi mana yang mengapa, kalian bisa mengenali dari kata hubung atau konjungsi yang digunakan. Mari kita perhatikan. Ya. Kata hubung atau konjungsi dalam teks eksplanasi. 1. Kata hubung yang menyatakan proses atau bagaimana. Dapat berupa urutan atau tahapan proses. Contohnya, mula-mula, awalnya, pada mulanya, lalu kemudian. Selanjutnya, akhirnya. Ya, di sini merupakan suatu proses atau tahapan-tahapan. Kalau misalnya berupa gradual, maka pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, kata hubung yang menyatakan kausalitas atau mengapa dapat berupa sebab akibat suatu fenomena. Ya, contoh konjungsinya sebab, karena. Jika itu merupakan konjungsi intra kalimat atau di dalam kalimat. Berarti di sini akan terletak di dalam satu kalimat, menghubungkan dua glosa. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, ya ini juga hubungan sebab akibat, namun perbedaannya di sini merupakan konjungsi antar kalimat. Jadi menghubungkan dua kalimat. Biasanya konjungsi-konjungsi ini terletak di awal kalimat kedua. Jika merupakan kata kerja, maka kita akan bisa menentukan menyebabkan, mengakibatkan. Itu kalau berbentuk aktif. Kalau pasif bisa disebabkan, dikarenakan, diakibatkan. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu ulasan atau sering disebut juga penutup. Dalam ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Ya. Jadi di sini merupakan komentar dari pembaca. Ya, dalam hal ini bisa simpulan, bisa suatu harapan, bisa merupakan ajakan, dan seterusnya. Mari kita lihat di sini ada skema tentang teks eksplanasi. Ya, jadi kalau kita lihat atau kita perhatikan dari apa yang sudah saya paparkan di depan, bisa kita buat skema seperti ini. Jadi struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 hal. Yang pertama identifikasi fenomena, kemudian ada proses kejadian, kemudian ada ulasan. Kalau identifikasi fenomena bisa berupa latar belakang kejadian. Jadi di sini memaparkan tentang topik yang dijelaskan atau fenomena yang dijelaskan. Tadi bisa diawali dengan kalimat definisi atau pengertian. Misalnya Anda mau menjelaskan tentang gunung meletus.
Ya, bisa dijelaskan gunung meletus adalah kemudian proses kejadian. Di sini ada kronologis. Kronologis adalah proses. Ya, tadi bisa berupa mula-mula, kemudian selanjutnya, kemudian dan seterusnya. Kemudian bisa juga dalam proses kejadian Anda bisa menuliskan penyebab dan juga akibat. Berarti ini masuknya yang mengapa tadi, kalau ini yang bagaimana. Kemudian ulasan atau penutup di sini bisa berupa mengomentari konsekuensi. Ya, jadi di sini bisa memberikan suatu simpulan atau komentar atau harapan. Ya. Demikian tentang struktur teks eksplanasi. Kemudian untuk lebih memahami bagian ini atau pembahasan ini, silahkan kalian mengerjakan tugas. Jadi bacalah teks eksplanasi dalam BTP, buku teks pelajaran yang berjudul Gempa Aceh. Kemudian tugas Anda adalah menuliskan strukturnya. Di sini saya tuliskan cukup tuliskan paragraf keberapa. Jadi di sini ada tiga struktur. Silakan Anda cari di paragraf berapa sampai berapa. Jadi cukup tuliskan misalnya identifikasi fenomena, paragraf 1 sampai 10 dan seterusnya. Begitu juga proses kejadian, ulasan, masing-masing memiliki nilai 20 poin. Kemudian tugas berikutnya menurut isinya teks tersebut tergolong teks eksplanasi proses atau kausalitas. Berikan alasannya. Ya, ini ada 40 poin. Jadi Anda pahami isinya itu masuk dalam eksplanasi proses atau bagaimana tadi, atau kausalitas atau menjawab mengapa. Dan berikan alasan mengapa itu termasuk proses atau kausalitas. Demikian tadi video pembelajaran tentang struktur teks eksplanasi. Semoga apa yang saya berikan atau saya sampaikan dapat bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.